Shalom, kita bersyukur, kita akan bersaat teduh. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan, Allah kami yang baik. Terima kasih untuk hari yang baru. Terima kasih untuk kekuatan, sukacita, dan apa yang kami jalani, kami yakin itu dari Tuhan. Sebentar kami mau merenungkan sabdamu yang kudus. Berkati kami, lindungi kami agar kami semakin menjadi orang-orang yang setia dalam mengikut Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa ini. Haleluya. Amin. Hari ini firman Tuhan terambil daripada Markus pasal yang ke-11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya hanya membaca ayat 1, 2 dan ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda terhambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari." Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka mengikuti dari belakang berseru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan." Sampai semikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang sudah membaca, merenungkan. Lebih bahagia lagi ketika firman Tuhan kita lakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, saya juga mau menyampaikan selamat Natal bagi jemaat Gereja Kristus Ketapang dimanapun Bapak Ibu berada. Kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Bapak Ibu serta jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita bersama-sama merenungkan sebuah firman Tuhan, di mana kita menyadari tulisan firman Tuhan yang kita baca ini adalah Yesus masuk ke Yerusalem melalui Betfage, Betania. Kita mengerti bahwa peristiwa yang kita baca ini, Yesus akan dielu-elukan oleh orang-orang di sana. Ini merupakan awal persiapan di mana Yesus akan masuk kembali ke dalam pelayanan yang lebih utama, yaitu masuk ke dalam penderitaannya. Di Yerusalem inilah awal di mana Yesus mengetahui kematiannya semakin dekat. Tetapi yang sangat menarik, kita menyadari bahwa panggilan itu Yesus lalui dengan penuh kesetiaan kepada Bapa. Yesus dielu-elukan ini adalah sebuah rancangan atau peristiwa yang baik yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan, mulai dari keledai yang akan ditemukan oleh murid-murid yang akan membawa Yesus masuk ke Yerusalem, dan mereka akan menggunakan keledai itu dibawa kepada Yesus. Yesus menggunakan keledai itu masuk, dan orang-orang yang akan melihat dia menyambutnya, menaruh pakaiannya, menaruh pohon-pohon yang ada di sana atau ranting-ranting. Bahkan orang-orang yang ada di sana berkata, "Hosana anak Daud, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan." Begitu hiruk pikuknya pada waktu itu. Begitu mereka menyambut Tuhan dengan penuh sukacita. Bapak Ibu serta saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melalui kisah ini sebenarnya kita sedang mau diajak oleh Markus, di mana kita tahu Markus mau menulis bahwa Kristus adalah anak Allah. Yang perlu kita renungkan adalah melalui peristiwa ini, Kristus sedang berkata bahwa sesungguhnya semua yang dilakukan Yesus sudah dipersiapkan. Kristus yang adalah sutradara dalam pelayanannya. Dia tahu bagaimana ia harus melalui
menit, detik pelayanannya menuju pada kematian. Dialah sutradara yang agung dalam pelayanannya. Dia tahu murid-muridnya, orang-orang di sekitar sana, dia akan tidak lagi mengikutinya, bahkan mau menyalibkan. Tetapi sebagai sutradara agung mengetahui rancangan-rancangan pelayanan. Kalau dia sutradara yang agung, dia juga mengetahui setiap pergumulan tantangan dalam kehidupan orang percaya, termasuk Bapak, Ibu, dan saya. Dia mengetahui detik-detik kehidupan kita. Oleh sebab itu, biarlah sutradara agung itu yang menulis rancangan yang terbaik di dalam sejarah kehidupan Bapak Ibu. Kita harus menjadi orang yang semakin setia di dalam Tuhan. Lalu peristiwa yang kedua, Tuhan juga mengetahui bahwa semua orang yang memuji-muji pada waktu itu, mereka akan berbalik, berkata, salibkan dia, salibkan dia. Tetapi Tuhan tidak memprotes ucapan orang-orang di sana yang berkata, Hosana, diberkatilah orang yang datang dalam nama Tuhan. Mulut yang memuji-muji itu, pada peristiwa selanjutnya dia yang akan berkata, salibkan, salibkan dia. Oleh sebab itu dalam mengikut Tuhan kita harus mengerti siapa Tuhan yang kita percayai. Biarlah mulut kita terus memuji-muji dia. Karena dialah Allah yang setia, yang selalu menyertai kehidupan kita. Waktu kita senang, waktu kita sakit, waktu kita dalam pergumulan, dialah Allah yang tahu masa depan kehidupan kita. Oleh sebab itu, dalam melewati hari-hari atau peristiwa Natal ini, biarlah kita terus mengenang Allah yang sudah memberi, Allah yang selalu memberi dengan setia kepada orang yang percaya. Dia adalah sutradara kehidupan kita. Biarlah kita terus mengandalkan dia dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Agar waktu kita jatuh, kita siap bangkit. Agar waktu kita sedih, kita minta kekuatan daripada Tuhan. Kita minta berkat daripadanya, karena dialah sutradara kehidupan kita. Terus elu-elukan Tuhan di dalam kehidupanmu dan di dalam kehidupanku. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu sampai hari ini. Terima kasih untuk peristiwa Natal buat hidup kami. Biarlah hidup kami terus berkenan di mata hati Tuhan. Berkatilah jalan-jalan kehidupan kami satu hari ini. Lindungi, jaga kami. Berkati anak-anak kami, suami, istri, keluarga kami, tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan. Hamba-Mu berhenti berkata-kata, tapi biarlah Tuhan terus berkata-kata melalui firman Tuhan di dalam hati dan pikiran kami. Haleluya. Amin. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.